Yang pertama, gue terima kasih banget sama lo, Fit. Lo udah mau terima gue untuk gue wawancarain gitu ya. Maksudnya dalam arti wawancarain kan dia banyak buat order gitu kan. Gue udah WhatsApp dia, udah hubungin, ayo dong gue pengen tahu lebih jauh nih tentang kesenian seni rupa lampion gitu kan. Dia sibuk banyak order teman-teman. Jadi alhamdulillah ada kesempatannya sekarang gitu. Satu penghargaan bukan penghargaan ya, satu kehormatan gitu. Terus progres lo dalam seni itu tadi kan lo bilang kan awalan kan lo bikin lampion dari benang wol. Gue belum kepikiran sih benang wol lo apain gitu. Setahu gue tuh benang wol dulu waktu zaman gue sekolah gitu ya, SD, benang wol tuh buat prakarya, anyaman. Nah kan ya teman-teman ya kan, kalau misalkan seangkatan sama gue pasti sama gitu kan, buat anyaman. Nah ini Hafid dibikin jadi lampion. Wah, gue nggak ngerti gitu. Tapi lu masih jalan kalau yang itu, untuk yang benang wol udah produksi lagi. Udah stop produksi, jadi fokus ke ini. Secara modal, material, mahalan lu bikin benang wol, lampion benang wol atau PVC? Modal lo lebih ada. Nah lu kenapa mau lari ke PVC? Kan bukannya, setahu gue kalau orang bisnis itu ya teman-teman ya, pengennya yang lebih murah. Iyalah, kita modalnya murah, untungnya gede, gitu kan teman-teman. Karena definisi orang bisnis tuh pasti kayak gitu, pengen punya cuan itu yang lebih gede daripada modal. Nah ini gimana? Balance tapi lu jual tetap ada cuan. Ada lah, kalau cuan gue gak bakal bikin. Oke. Enggak stop produksi berarti itu yang lampion benang wol. Udah lama banget sih itu, udah berapa tahun ya, 4 tahunan lah, 4 tahun 5 tahun waktu benang wol. Oh, waktu benang wol itu berarti lu belum bisa bikin ini atau waktu produksi masih benang wol, terus bikin miniatur awalnya. Miniatur. Awalnya sih sebenarnya buat saudara-saudara yang saya saudara menikah gue bikin souvenir. Oh, seperti buat nikahan? Iya, kayak gantungan kunci, terus segala macam lah. Gantungan kunci, tiang bendera. Parah. Nah jadi lampion wall udah lo nggak main, lo lari ke PVC. Di diri lo itu memang lo suka seni ini atau karena lo belajar gitu? Jadi ya udahlah, gue nanya apa sih? Maksud gue itu lo tuh sebenarnya seni ini udah emang dasar lo, atau lo karena belajar, aku belajar gitu deh seni, ikut-ikutan orang gitu? Kalau untuk seni kayaknya dari kecil udah ada kayaknya sih ya. Oh, dari kecil memang udah punya bakat? Makanya sejak SD sempat ikut lomba lukis juga. Lomba lukis juara 1 waktu SD. Gue waktu SD itu baru bisa bikin gambar gunung, rumah, ya kan gitu. Setelah SMP, SMA bikin kerajinan apa ya, dari bambu, terus kayak gitu buat nama-nama. Oh, pokoknya ada aja deh yang bikin waktu zaman sekolah ya. Waktu zaman sekolah. Oh, berarti memang udah ada bakat dari awal ya. Oh, terus di SD itu lu ikut-ikut lomba untuk urusan seni, lu ikut lomba untuk lukis. Ada hasilnya tapi? Ada. Juara berapa dari berapa peserta? Dari satu peserta. Dari satu peserta. Ya jelas dia menang. Orang juara 1 dari satu peserta dia doang. Enggak. Ini cuman bercandaan doang. Bener ya, tapi menang. Alhamdulillah. Menang juara 1 pada saat itu, mewakili SD lu. SD gua. Pandeglang. SD dia di Pandeglang. SD mana tuh? SDN Talaga Sari 2.
SD Telaga Sari 2. Nah ini alumninya nih, alumnusnya nih Telaga Sari 2 nih. Dia pernah menang pada waktu itu. Mudah-mudahan gak dilupain ya jasa-jasa lo. Keren banget ya. Terus balik lagi. Lanjut lagi nih mengenai harga. Mengenai harga itu lo pukul rata atau lo ngehargainya dari tingkat kesulitan karakter yang lo buat? Dari tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan. Kalau kayak gini ya sulit sih kalau menurut gue ya, tapi kalau menurut Hafid mungkin nggak sulit, segini mah kecil gitu teman-teman ya. Berapa harganya nih? Kalau yang di ini kisaran 200-an lah, 200 kurang lebih segitulah pokoknya. 200.000 kalau gue bilang untuk ukuran kayak gini sih masih oke lah ya teman-teman ya gitu, ketimbang kita bikin sendiri gitu, ngebor-ngebor sendiri nggak jelas gitu, patah ya kan. Kita mendingan ngabisin 200.000 tapi hasilnya puas gitu, orang yang ahlinya yang bikin langsung gitu teman-teman ya. Berarti untuk kayak gini lo bandrol 200.000. Kalau untuk yang gini lampu tidur taman lampu hias ini berapa? Itu sekitar 160 lah. 160.000 lo bandrol ini. 160.000 udah dapat lampu, udah tinggal pakai ya oke lah ya gitu. Sayangnya cuma 2 ini doang ya, maksudnya nggak ada lagi yang sampel-sampel yang Ada lain. paling sampelnya di foto aja, ada maksudnya sebelum dikirim 2 foto-foto atau 2. Buat lo dagang, buat testimonial lah gitu ya. Kalau misalkan saat ini lo jualannya itu kemana? Untuk saat ini Lo iklanin di mana? di media sosial sih paling Platform yang lo pakai apa? Facebook sama WhatsApp dong saat ini. Oh, Facebook sama WhatsApp. Lo nggak punya Instagram? Instagram punya sih ada. Punya, tapi nggak ini aktif. Iya, kenapa gue bisa tahu teman-teman? Karena tadi sebelum kita mulai, sebelum kita record, gue ngobrol-ngobrol dulu gitu. Lo punya Instagram nggak? Gue nggak punya Instagram. Ada Instagram tapi udah mati, udah. Gitu, jadi cuma Facebook sama WhatsApp. Sambil smoking kali ya? Ya nggak apa-apa, smoke on the water juga nggak apa-apa. Lo sambil berenang sambil ngerokok. Gitu teman-teman. Jadi Fit ini dia marketnya itu cuma di 2 doang, di WhatsApp sama di Facebook gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau ngehubungin atau siapapun lah gitu, lo terima ordernya dari 2 itu doang ya, nggak ada lagi dari lain. Saat ini Cuma itu aja. Tapi tau gue kan jualan lu udah kemana-mana nih ya kan, udah ada orang Sumatera juga yang beli gitu kan. Terus paling jauh ini pernah lu kirim kemana? di Palembang, Palembang. Untuk lintas Sumateranya Palembang. Terus Bandung ya, pokoknya Jawa Barat, Jawa Baratnya Bandung, Jakarta pernah juga. Jakarta. Oh pokoknya udah ada lah ya. Tapi Kalimantan enggak? Kalimantan Belum. bagi yang mau pesan boleh. Balikpapan dan teman-teman Kalimantan oke lah, bisa terus gila. Ini nih kalau gue bilang mantep sih, bagus gitu teman-teman ya. Kayak yang teman-teman lihat aja gitu kan, kita sengaja ngedisplay dinyalain kayak gini biar kelihatan gitu, karena ini nyalanya lucunya gitu, laler gitu. Kalau teman-teman suka sama laler ya tinggal pesen yang kayak gini. Nah untuk karakter, kalau misalkan orang pesen gitu, itu bebas sih. Kadang ada contoh juga dari gua, misalkan karakternya itu contoh ya buat ada ulang tahun, ada apa sih namanya, kayak model gambar bunga-bunga atau misalkan yang pesennya misalkan, oh bang kasih tambahan ini baru gua kasih lagi gitu, desain dulu. Oh jadi desainnya lu sendiri? Lu kebanyakan sih yang belinya ikutin desain gua sih. Oh rata-rata Paling desain. yang dirubah paling dia pengen nama doang, paling bang kasih nama ini ya, nama dia sama ceweknya atau nama cewek. Oh misalkan dia mesen bunga, Iya. tapi di bawahnya pengen romantis, ada nama Ya, dia, terus tanggal jadian. Iya. Ya tuh betul tuh yang pengen ibaratnya ngasih kado gitu ya. Anniversary bisa kan ya, Bisa. anniversary nikahan segala macam bisa teman-teman. Oh
alat-alat yang digunakan sama Hafid juga yang kayak teman-teman lihat ini apa namanya ini Fit? Ini apa sih bener ya kalau nggak salah ya. Ya lu yang make, lu pengrajin nggak tahu. Bor lah. Oh ini bor mini ya, Ya. bor mini. Nah, ini bor mini ini teman-teman ini untuk ini kali ya desain kayak gini ya. Bor makin juga banyak kan buat mikir yang macam-macam. Oh, Matanya. Ukiran. buat ukiran. Terus juga, ya kalau gue lihat alatnya standar sih ini obeng ya teman-teman ya. Ini apa namanya tang ya sama aja sih alat-alatnya, cuma segimana kita pinternya mendesain itu atau mengemas sesuatu yang kayak gini nih bahan dasar paralon jadinya kayak gini teman-teman, keren. Ini ada yang masih mentah nih, ceritanya ini mau jadi apa nih? Itu mobil ya, mobil klasik. Ini mobil klasik, Ini juga apa sih namanya? masih bahan ya, Masih bahan. masih bahan. Ini memang lo bikinnya nih gini nih teman-teman ya, ini memang dibikinnya didesainnya kepalanya aja atau Kepalanya buat lampu. plus badan? Iya, kepalanya aja. Kasihan dong dia, Iya. dia kepala tanpa badan berarti. Kepala tanpa badan. Oh, ini nih teman-teman nih ya, ini mobil salah satunya kayak gini. Lo bisa request karakternya tergantung semau lo gitu, asal Hafid oke, sanggup, mungkin juga dari secara harganya oke, lo bikin ya Fit ya. Gitu. Satu lagi nih Fit, ini kan lagi pandemi ya, kita tahu kan lagi pandemi ini. Gue pengen tahu juga sebenarnya teman-teman ya, kalau misalkan kita pasti ada dampaknya gitu kan. Kalau misalkan ya kayak gue gini kan, misalkan kreator kayak gitu gitulah, apalagi yang kerja-kerja di luar gitu kan, yang di perusahaan pasti dampaknya gede banget. Kalau untuk seniman pengrajin kayak lu gini, ngaruh gak sih pandemi ini? Pengaruhnya bahan apa sih, bahan bakunya sekarang udah agak naik lagi. Oh, mungkin ngaruh di harga bahannya ya, harga bahannya gitu. Prosesnya sih Tapi kalau untuk ordernya warnanya enggak ya, karena kan lu nggak tatap Ekspedisi muka kan masih jalan. masih jalan. Justru malah ekspedisi pandemi kayak gini malah rame kan, malah rame kan. Orang kan larinya ke Oh, itu ya, maksudnya. malah beli ke toko online kayak gitu. Toko online. Berarti untuk beberapa orang yang mempunyai skill kayak Hafid ini, pandemi ini nggak berpengaruh besar, cuman di bahannya doang gitu. Di bahannya tadinya misalkan lo beli paralon, contoh umpama 5.000, pada pandemi kan semuanya pada kecot ya, jadi naik 10.000, 15.000 mungkin kayak gitu doang kali ya. Cuman untuk pemesanan sih masih so far masih jalan aman ya. Nah, kita tuh sebenarnya harus punya skill teman-teman ketika kita didokleng sih, ketika kita lagi kondisi kritis kayak gini ya, orang-orang yang kayak Hafid kayak gini ya nggak berpengaruh besar gitu ketimbang kita gitu kan, yang nggak punya apa-apa ya, udah amsyong teman-teman. Ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman? Intinya buat yang mau belajar, Intinya untungnya belajar bisa langsung kontak aja. Kalau mau masuk grup di situ bisa sharing pola segala macam, belajar pembikinan. atau gini kali ya, buat yang sama kayak pengrajin kayak lu nih, jangan kendor. Kalau untuk yang Mau mulai nggak boleh. boleh gitu, nggak ada yang nggak ada yang apa namanya sih, nggak iya, aduh lola 2:30 teman-teman. Udah malam sih mana Udah subuh gitu, maksudnya nggak ada yang telat untuk belajar itu teman-teman, kagak ada di otak gua, ya Allah. Maksudnya nggak ada, kalau teman-teman mau pemula, mau yang baru mau terjun, nggak ada kata telat gitu, selagi kita
mau, selagi ada keinginan, ya go ahead, jalan gitu kan Fit ya. Ya betul. Karena Hafid juga dulu juga waktu awal-awal juga, ya dia mana mana tahu gitu bakalan juntrung-juntrung ke sini kan gitu, juntrung-juntrung bahasa gua ya. Jadi segitu aja kita ngebahas wawancaranya sama Hafid ya. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu atau pengen belajar, silakan hubungi langsung aja nih. Nanti gua munculin Facebooknya sama nomor WhatsAppnya gitu, sama di kolom di deskripsi juga ada gitu teman-teman. Kalau misalkan mau langsung mesen gitu ya. Ini acaranya apa sih? Promosi atau apa sih? Kalau misalkan teman-teman mau, ya intinya mau sharing-sharing lah gitu kan. Sharing, mau belajar, mau pesen nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Dia orangnya sebenarnya humble banget gitu. Terima. Juga sih grupnya di Facebook kalau mau gabung. Kalau mau gabung tuh ada juga. Nah, ntar gue boleh sharing-sharing ya. Nama grupnya apa gitu nanti. Iya, di YouTube itu banyak kok tutorialnya. Ya pastilah. Di tutorial di YouTube mau pasti banyak gitu. Cuman kalau misalkan mau lebih deket gitu sama pengrajinnya, ya silahkan gitu, nanti kontak-kontak langsung aja ya teman-teman ya. Sekian dari wawancara bareng Sendul saat ini. Tungguin ya untuk kedepannya ada wawancara apa lagi gitu, sama siapa lagi, sama yang gokil mana lagi gitu kan. Oke teman-teman, saksikan terus Sandy Pendul, jangan kemana-mana. Lu mau ngomong apa? Dadah, ini Hafid dari Pandeglang. Dadah teman-teman.